ini kan tidak mungkin kemudian Kadinkes bohong sama kita kan, ini urusan penting dan urgent sekali ya. Makanya terima kasih atas konfirmasinya ke pihak gugus tugas di Bangkalan. Harapan saya bantuan ini jangan didiamkan, segera dibuka itu kardusnya ya, dihitung betul jumlahnya, apakah benar 300.000 multivitamin dan 200.000 tablet vitamin C. Saya yakin gugus tugas banyak personilnya, tapi alangkah lebih baiknya kalau itu kemudian Bupati tampil ke media, kemudian mengumumkan kami punya bantuan sekian dari Pemprov dan kami akan menyiapkan sekian untuk COVID di Bangkalan, itu sangat bagus. Pak Bupati kan harus tampil, ajak Matur, masyarakat. Pak Matur, Pak Bupati sudah tiap hari tampil di media. Pak Matur, kemarin di Tanjung Bumi memimpin vaksinasi di sana dengan kades-kades. Pak Bupati kita sekarang sudah diturun turba terus sekarang, Pak Matur. Assalamualaikum Bapak Matur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sandasan, ini sekarang sudah 2 kali karena memang yang menangani tentang masalah kesosialan ya, urusan kesosialan Bapak Matur untuk Jawa Timur. Barusan saya mendapat informasi di WA ke WA bahwa ada bantuan ya tentang masalah vitamin dan macamnya, dan itu sebetulnya menjadi isu yang oleh Bapak Matur sendiri sebelumnya minggu yang lalu itu sempat dibahas di salah satu grup WhatsApp. Pak Matur, sebetulnya menurut Bapak Matur melihat kondisi di lapangan, Pak Matur kan sering turun ke bawah nih, turba nih, apa sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks ini, Pak Matur? Iya, saya pertama ingin menyampaikan terima kasih ke semua pihak, baik itu Wali Kota Surabaya, kemudian Forkopimda Jawa Timur, khususnya kepada Gubernur Jawa Timur ya, karena merespon harapan kita bersama lah, meskipun kemudian dinamikanya luar biasa kemarin itu, akhirnya setelah mengalami atau kita menemukan beberapa polemik, desakan dan segala macam, penyekatan swab di Madura dan di Surabaya itu akhirnya diakhiri kan gitu. Dan ini merupakan langkah yang menurut saya sudah bagus meskipun agak telat, harus 2 minggu lebih kan gitu. Terkait dengan langkah yang selanjutnya, karena pemerintah sudah baik kabupaten maupun provinsi telah mengambil keputusan untuk melakukan istilahnya ada PPKM mikro itu atau pembatasan kegiatan masyarakat di 5 kecamatan di 8 desa di Kabupaten Bangkalan itu sekarang sudah dibarengi dengan sosialisasi dan melakukan vaksin atau swab bagi mereka yang ingin melakukan itu karena memang disiapkan oleh pemerintah dengan gratis. Ada satu hal yang seharusnya itu juga dilakukan oleh pemerintah, baik itu provinsi maupun kabupaten, karena masyarakat sampai detik ini ya masih banyak yang takut untuk melakukan swab atau datang ke puskesmas apalagi ke rumah sakit, sehingga ketakutan itu melebihi ketakutan terhadap COVID itu sendiri. Nah, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan informasi dari tim ya, dari pemuda-pemuda yang mengajukan diri untuk menjadi relawan. Mereka menyampaikan bahwa di salah satu desa ada orang sakit yang dengan gejala yang hampir sama, demam, batuk, pilek, kemudian istilahnya kata orang Madura itu gris-gris gitu. Maka karena itu baru informasi awal, saya minta dia untuk melakukan pendataan. Berapapun adanya data itu, nanti kita eksekusi ya, jadi berlahan, yang penting datanya masuk. Nah, akhirnya
setelah data masuk ke saya itu sebanyak 30 orang di satu desa, kita kasih teman-teman itu untuk belanja obat-obatan ya, yang biasa antibiotik, multivitamin gitu, kemudian kita tambahi dengan susu kaleng yang memberi bir brand itu untuk menetralisir. Nah, itu sudah kita eksekusi. Maksud saya adalah kalau ini bisa dilakukan berbarengan, mereka yang peduli dari pihak-pihak individu maupun swasta, yayasan juga boleh. Nah, sekarang pemerintah ini seperti apa? 2 hari yang lalu teman-teman juga diminta oleh tim gugus tugas kabupaten dan teman-teman TNI Polri yang bergabung di gugus tugas itu, ayo teman-teman aktivis mahasiswa ini tidak hanya berani keluar-keluar demo, kemudian minta ini diberhentikan, tapi ketika pemerintah berjibaku untuk melakukan sosialisasi dan memberikan penyadaran kepada masyarakat, kok nggak ada ikut. Nah, kemarin kita kirim beberapa orang untuk ikut dengan gugus tugas, sebagian ada di Kecamatan Arosbaya dan di Kecamatan Geget. Hanya saja kita tidak mendapatkan informasi apakah hanya melakukan sosialisasi dengan memberikan masker, kemudian memberikan vaksin, apakah juga dibarengi dengan pemberian vitamin dan multivitamin kepada masyarakat di desa yang dinyatakan sebaran COVID-nya banyak kan gitu. Ini yang perlu dipertanyakan. Nah, Pak Matur. Saya mendapatkan informasi bahwa Pemprov Jatim melalui Dinkes dan BPBD ini sebenarnya sudah ngedrop bantuan berupa multivitamin dan vitamin C. Apakah ini sudah didistribusikan oleh tim gugus tugas Bangkalan atau masih istilahnya memetakan desa-desa yang mau dikasih multivitamin itu sendiri, gitu Pak Liman. Oke, Pak Matur, dari hasil tracking dan juga hasil investigasi ya, kecil-kecilan Pak Matur dengan relawan yang ada, bahwa yang dibutuhkan masyarakat itu adalah meningkatkan imun gitu ya. Sehingga langkah sederhana yang dilakukan oleh Pak Matur sebelumnya adalah memberikan banyak vitamin dan lain-lainnya setelah mendata ada banyak orang sakit yang punya gejala-gejala yang sama, dan itu dibagikan itu. Itu hanya yang dilakukan oleh Pak Matur, bukan yang dilakukan oleh Gugus Tugas atau pemerintah. Pak Matur mendapatkan informasi yang tadi itu, bahwa di Bangkalan itu mendapatkan bantuan dari Dinkes dari Pemprov ya, di Pemprov Jatim. Hari ini itu Bapak Matur dari relawan yang ada informasi nggak bahwa itu sudah distribusikan kepada pihak-pihak yang betul-betul membutuhkan itu? Iya, dari teman-teman kemarin menyampaikan bahwa dari Pemkab hanya memberikan sosialisasi, kemudian ada istilahnya desa tangguh, ya, desa tangguh COVID, membagikan masker, masih belum ke pemberian multivitamin atau vitamin dan istilahnya bantuan yang lain. Nah, ini saya harap gugus tugas Bangkalan, Pemkab Bangkalan dengan segala jajarannya yang bergabung di gugus tugas ini harus segera dieksekusi. Bantuan itu jangan sampai hanya diserahkan secara simbolik di kabupaten, kemudian ini tidak didistribusikan. Eman kan, masyarakat butuh itu. Masyarakat banyak yang sakit, bahkan di salah satu desa di Kecamatan Kokop itu kemarin ada informasi kepala desa memaksa bidan untuk memberikan infus karena pasien ini tidak mau dibawa ke puskesmas. Ini kan tidak boleh hal seperti ini terjadi. Ya. Pak Matur, sebelum masuk ke persoalan itu, Pak Matur mendapat informasi bahwa Pemprov memberikan mendistribusikan bantuan obat-obatan ke Bangkalan itu, pastinya berapa kira-kira? Jangan-jangan cuma hanya 1.000 atau 2.000 yang nggak kelihatan di lapangan kalau hanya 1.000 2.000, Pak Matur? Ya, saya kan 2-3 hari ini intens komunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur karena juga mitra kami di Komisi E. Beliau memberikan, awalnya saya WA, Bu, kalau ada
bantuan obat-obatan, multivitamin, vitamin C, saya ada tim relawan yang siap membantu Pemkab Bangkalan, saya bilang. Nah, tadi itu dijawab, Pak, kita sudah mengirimkan bantuan ke Kabupaten Bangkalan 300.000 tablet multivitamin dan 200.000 tablet vitamin C. 300.000 ini Pak Aliman, kalau dibagi 10 ya, dibagi 10 tablet per orang itu 30.000. Iya. Tapi kalau kita buat, ambillah skala untuk menambah imunitas diri, kita samakan dengan gejalanya COVID untuk seseorang ya. Ini 14 hari ya. 14 hari ini bisa mencapai 21.000 orang. Ya. 300 multivitamin, 200 tablet vitamin C. Vitamin C. Dan memang belum sempat ada yang muncul ke permukaan, yang belum terupdate dan tercover oleh media, bahwa bantuan-bantuan ini apakah itu dibarengkan dengan proses vaksinasi massal yang selama ini digencarkan di Kabupaten Bangkalan. Dalam konteks bantuan ini belum tercover di media, Bapak Matur. Mudah-mudahan itu sudah terdistribusi. Cuma saya sebelum ini kita on air ini, Bapak Matur, sempat konfirmasi ke Humas Gugus Tugas, memang iya ada bantuan dari, cuma pastinya apa dan macamnya, bahwa vitamin iya. Memang diiyakan, saya konfirmasi diiyakan. Cuma pendistribusiannya mungkin itu ada di Dinsos atau di mana. Nah, itu kurang paham, Bapak Matur. Ini hasil konfirmasi saya barusan ini ke Humas Gugus Tugas Kabupaten Bangkalan. Harapannya Pak Matur tentang masalah ini, karena Pak Matur kan, langkah Pak Matur dengan relawan yang ada di bawah itu, kebutuhan masyarakat kan itu bagaimana meningkatkan imunitas, dan yang diberikan itu adalah vitamin-vitamin sebagaimana yang Pak Matur ceritakan tadi. Silakan Pak Matur, barangkali ada harapannya tentang masalah ini. Iya Pak Aliman, ini kan tidak mungkin kemudian Kadinkes bohong sama kita kan, ini urusan penting dan urgent sekali ya. Makanya terima kasih atas konfirmasinya ke pihak gugus tugas di Bangkalan. Harapan saya bantuan ini jangan didiamkan, segera dibuka itu kardusnya ya, dihitung betul jumlahnya, apakah benar 300.000 multivitamin dan 200.000 tablet vitamin C. Saya yakin gugus tugas banyak personilnya, tapi alangkah lebih baiknya kalau itu kemudian Bupati tampil ke media, kemudian mengumumkan kami punya bantuan sekian dari Pemprov dan kami akan menyiapkan sekian untuk COVID di Bangkalan, itu sangat bagus. Pak Bupati kan harus tampil, ajak masyarakat. Pak Matur, Pak Bupati sudah tiap hari tampil di media. Pak Matur, kemarin di Tanjung Bumi memimpin vaksinasi di sana dengan kades-kades. Pak Bupati kita sekarang sudah turba terus sekarang, Pak Matur. Syukur alhamdulillah kalau gitu, karena beberapa hari kemarin sempat senyap itu nggak muncul-muncul. Oh gitu ya. Karena kebingungan, masyarakat banyak protes, dia nggak berani muncul di media atau di apa, setelah selesai penyekatan tampil kemudian baru turun ke bawah. Itu sudah bagus lah ketimbang tidak sama sekali. Ajak semua masyarakat, ajak pemuda, ajak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, distribusikan itu vitamin biar rakyatnya sehat. Oke. Pak Matur, saya dengar gini Pak Matur. Di daerah utara PMB, Bang Soleh Abdijaya dan juga teman-teman Gas Jatim gitu ya, juga sedang melakukan roadshow ke bawah dan bahkan juga memberikan bantuan kepada masyarakat. Apa yang tadi dibicarakan itu yang dipublikasikan, barangkali ada masyarakat yang mau membantu PMB dalam konteks ini. Bang Soleh Abdijaya membuka diri untuk bagaimana masyarakat yang berdistribusi. Dan informasi ini sebetulnya memang belum saya konfirmasi ke Bang Soleh Abdijaya dan juga kepada Dinda Ahmad Anor sebagai umurnya Gas Jatim. Ini memang kayaknya masih belum dengar atau memang belum bekerja sama ya dengan gugus tugas untuk mendistribusikan apa yang dibutuhkan masyarakat, sebagaimana yang Pak Matur tadi jelaskan bahwa di bawah itu di samping memang perlu penyadaran, memang untuk meningkatkan imunitas, memberikan vitamin itu penting hari ini. Gitu Pak Matur. Tanggapannya Pak Matur? Betul. Jadi begini, Pak Soleh Abdijaya dengan
Pemuda Madura Bersatu itu, kemudian Gas Jatim kemarin turun, dan dari kita sendiri Pak Aliman menyiapkan kemarin itu 2.500 masker ya. Karena kita juga sambil menunggu dari teman-teman yang mau menyumbang vitamin dan segala macam. Dan saya insya Allah ini beberapa hari ini, besok mungkin kita akan pesan 50 botol madu ya, yang akan kita distribusikan ke masyarakat. Sangat terbatas memang karena ini adalah ikhtiar saya untuk ikut memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Bangkalan khususnya. Oke, Pak Batur, informasi tadi sudah kita bahas dan saya konfirmasi bahwa itu betul-betul adanya. Mudah-mudahan cuma kita saja yang tidak tahu bahwa itu sudah didistribusikan. Harapan Pak Batur dan juga yang ingin disampaikan Pak Batur selain daripada itu sebagai salah closing statement dari Zoom hari ini. Silakan Pak Batur. Ya, ini semuanya sudah mulai berpikir untuk bagaimana turun ke lapangan ya, ke zona-zona yang sudah dinyatakan hitam. 8 desa, 5 kecamatan. Tapi ini perlu di-mapping lagi Pak Aliman. Ternyata kita dapatkan informasi dari beberapa tokoh dan kepala desa itu tidak hanya di desa itu dan tidak hanya di kecamatan itu. Makanya saya berharap Bupati selain dia turba ke mana ke desa-desa itu, saya berharap sebenarnya panggil itu semua kepala desa yang dinyatakan kecamatan dan desa ini terkonfirmasi banyak pasien COVID atau yang mengalami sakit, duduk bareng dengan tokoh agama juga, ajak mereka kerjasama untuk melakukan sosialisasi ini. Vaksinasi itu mutlak digalakkan, kemudian swab itu ditawarkan saja. Jangan dipaksa kemudian datang ke desa peteng-peteng gitu, masyarakat malah tambah takut. Ya, diumumkan saja bahwa swab itu untuk mengetahui kita ini terpapar atau tidak, dan itu gratis. Itu akan lebih baik kemudian dibarengi dengan pemberian bantuan multivitamin dan vitamin C itu. Begitu Pak Liman. Oke, makasih banyak atas himbauannya Pak Batur. Mudah-mudahan didengar oleh Bupati Bangkalan atau pihak-pihak terkait, gugus tugas khususnya ya, untuk membangun sebuah skema penanganan gitu, bekerja sama dengan pihak-pihak swasta, pihak-pihak teman-teman aktivis, baik itu LSM, Gas Jatim dan lain-lain. Lebih khusus adalah bagaimana berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan pihak-pihak lain yang punya kompetensi yang sama. Gitu Pak Batur ya, mudah-mudahan bermanfaat Pak Batur. Terima kasih Pak Batur. Ya, amin. Assalamualaikum Pak Batur.